Cerita sang tentara bayaran yang kembali ke masa lalu untuk balas dendam, sebelum diakhiri dengan kemenangan Gislan pasca mempermalukan Amelia dengan berhasil mengalahkan pengawal pribadinya. Di dalam perjalanan Belinda mengungkapkan jika dia akan selalu membantu tuan mudanya karena percaya padanya. Jadi dia berharap agar Gislan memberitahunya mengapa meminta koin sebanyak itu kepada Amelia. Dengan wajah lesu Gislan menjawab jika dia ingin menghabiskan koin emas itu tetapi dia tak memilikinya dan hanya Amelia lah orang kaya yang dikenalinya. Alasan konyol itu membuat Belinda syok karena tuan mudanya bisa mendapatkan masalah besar jika Adipati Rayford mengetahuinya tetapi Gislan yakin jika Amelia tidak akan mengadukannya. Meski tak dapat menjelaskan secara detail tapi bukankah Belinda percaya kepadanya? Pelayan ini hanya bisa tersenyum kesal dan memahaminya tapi tetap saja dia harus mengetahui tujuan tuan mudanya serta resiko yang bisa didapatkannya. Lalu Belinda dikejutkan saat tahu tujuannya adalah hutan monster. Tanpa keraguan Gislan memberitahu jika dia ingin merintis kembali hutan monster. Tapi Pergus memberitahu agar berhenti karena pembangunan di wilayah tersebut beberapa kali dicoba sejak kakek buyutnya tapi selalu gagal. Gislan tidak peduli anggapan orang-orang dan ingin mendengarkan hasil laporan yang dimintanya di tempo hari lalu. Sebelumnya Pergus menginformasikan jika dia sudah mencari orang itu di beberapa titik yang tuan muda sebutkan dan menemukannya. Karena mereka sedang di luar maka Gislan akan langsung ke tempat itu tapi Belinda tak setuju karena kondisi tua mudanya yang kurang baik. Tetapi Gislan menegaskan bahwa Amelia takkan membiarkannya pergi begitu saja, mengingat pribadinya bahkan mencoba menghabisinya setelah mengetahui rahasia serikat dagangnya. Dengan penuh percaya diri Belinda meminta tuan mudanya tidak takut karena dia dan Pergus mampu bertarung dengan orang-orang itu. Sambil tersenyum Gislan tidaklah meremehkan orang-orang tetapi situasi yang menimpanya di luar yang mereka bayangkan. Saat ini Gislan membutuhkan sosok tangguh yang sudah terbiasa akan peperangan paling ekstrim dan dia akan menemui orang itu. Setelah sampai di gubuk tua mereka mencoba mengetuk pintu rumah tapi rumah ini sepertinya tak berpenghuni. Pergus telah memastikan rumah orang itu dan tidak mungkin salah dalam penyelidikannya. Beberapa saat kemudian seorang pria tua gemuk membuka pintu dengan rambut yang hampir memenuhi seluruh wajahnya. Dia menanyakan keperluan mereka. Setelah melihat pria tua menyedihkan itu Belinda berbisik apakah tuannya tidak salah orang. Lalu pria tua itu meminta bangsawan muda di depannya untuk pergi karena dia sudah pasti sedang mencoba menghilangkan kebosanannya dengan singgah di gubuknya. Hanya saja pria tua ini terkejut akan apa yang dikatakan Gislan, di mana dia mengetahui dirinya adalah mantan kapten grup tentara bayaran Ratatos yang bernama Gilion. Tanpa basa-basi Gislan mengatakan jika dia sudah lama ingin bertemu dengannya. Saat tuannya menyebutkan nama kelompok Gilion maka kedua orang ini sangat terkejut. Mereka mengetahui jika kelompok yang diisi oleh seorang master yang menguasai sebagian besar senjata walau kelompok itu telah tiada tapi keberanian mereka tersohor sehingga setiap kesatria pasti pernah mendengar nama besar mereka dan kapten kelompok tersebut bernama Gilion. Seketika sebuah kapal melayang di udara menuju ke arah Gislan namun Gislan tidak bergeming seakan tahu jika kapak itu hanya dilemparkan untuk menakutinya tanpa niat melukai secara langsung. Ketiga orang yang bersama Gislan mulai panik karena situasinya mungkin saja menjadi tak terkendali. Mereka pun menghunuskan senjata untuk berjaga-jaga dari amukan pria tua di depannya jika dia benar-benar adalah Gilion. Lalu Gilion menanyakan tujuan tuan muda di hadapannya sehingga datang ke tempatnya. Belinda tak tahu apakah orang di hadapannya adalah Gilion tapi dia merasa jika orang itu tidak waras. Hanya saja Gislan memiliki caranya tersendiri, agar bisa berbicara dengan Gilion bahkan satu kata darinya mengejutkan pria tua itu. Di mana Gislan mengaku jika dirinya mengetahui cara mengobati penyakit yang diderita putrinya.
Dengan ini maka Gilion sebaiknya menyambut mereka sebagai tamu, bukannya mengusirnya. Penyakit itu memberikan demam tinggi kepada penderitanya, bahkan muntah darah yang berlebihan. Lalu terdapat bintik-bintik merah yang mekar seperti bunga pada kulit dan membuat penderita penyakit ini menggeliat kesakitan seperti tahanan yang dihukum. Karena belum ada cara untuk menyembuhkannya, penyakit langka ini diberi nama sang hukuman abadi. Kondisi inilah yang menimpa putri kesayangan Gilion dengan harus menyaksikan penderitaan putrinya. Saat penyakit itu kambuh maka Gilion hanya bisa memeluk sambil memanggil Rachel yang merupakan nama putrinya. Kali ini Gislan akan mengubah salah satu takdir dari masa lalu. Dahulu dia pernah mencoba mencari Gilion untuk merekrutnya, tapi dia sudah tiada dikarenakan menyerah dengan menghabisi dirinya sendiri pasca putrinya meninggal. Melihat kondisi rumahnya, Gilion pastinya menghabiskan seluruh asetnya untuk perawatan putrinya dan hanya menyisakan beberapa barang. Di sela itu Rachel terus memanggil ayahnya sebab rasa sakit menyiksanya. Dikarenakan situasinya makin rumit maka Gislan memutuskan untuk memulai pengobatannya, tetapi Belinda menghentikannya dan meminta tuannya untuk kembali karena penyakit itu bukanlah penyakit biasa. Dia pernah mendengar tentang penyakit itu, bahkan pendeta tidak mampu menyembuhkannya dan menyebut penyakit itu sebagai hukuman dari dewa. Hanya saja Gislan enggan mendengarkannya karena dia bisa menyembuhkannya. Dia pun tersenyum, dan jika Belinda percaya kepadanya maka dia seharusnya tidak meragukannya meskipun hal itu dianggapnya mustahil. Langkah awal Gislan meminta Belinda untuk membeli semua bahan obat yang sudah dirinya siapkan. Belinda terkejut karena tuannya mengetahui berbagai macam tanaman herbal langka. Di masa lalu Gislan adalah pengelana dan pengetahuan adalah kunci keberlangsungan hidupnya karena tidak semua bisa diselesaikan dengan kekuatan. Penyakit hukuman abadi belum bisa disembuhkan di zaman ini, tetapi di masa depan bukanlah masalah lagi. Walau ingatan Gislan masih samar-samar, tapi dia masih mengetahui metode sederhana yang diperlukannya. Namun obat ini takkan mudah dibuat oleh orang biasa dikarenakan terdapat satu bahan dengan harga yang sangat tinggi. Dia pun memulai meraciknya dengan memotong bunga itu lalu dimasukkan ke dalam botol bersama bahan herbal lainnya. Setelah itu dia perlu menuangkan alkohol suling secara perlahan, kemudian dia mencampur bahan yang tersisa sambil menggoyangkan botol itu agar semua bahan menyatu dengan sempurna. Langkah akhir dia memerlukan racikan lanjutan dan mendirikan dalam waktu tertentu agar hasilnya maksimal. Beberapa saat kemudian Gislan menunjukkan sebuah ramuan buatannya kepada Gilion. Dia pun meminta agar Gilion segera memberikan ramuan kepada putrinya, karena percaya kepadanya lebih baik dibandingkan tidak melakukan apapun. Meski baru mengenal Gislan, tapi Gilion tak punya pilihan karena sudah hampir menyerah. Siapa sangka kulit putrinya yang seperti kelopak bunga mulai memudar, tak butuh waktu lama bercak merah di tubuhnya hampir menghilang sepenuhnya. Hal ini tentu saja mengejutkan semua orang, bahkan tak ada yang bisa berkata-kata untuk sesaat. Sudah lama Gilion tidak tersenyum dan kali ini sebuah keajaiban terjadi. Di sela itu Gilion menanyakan bagaimana cara Gislan melakukannya, padahal dia sudah melakukan segala cara dengan memanggil pendeta kelas atas tapi gagal. Lalu Gislan menjawab jika kekuatan pendeta hanya meningkatkan vitalitas serta memperkuat regen tubuh seseorang tapi tak bisa menghilangkan penyakit tersebut. Gilion yang melihat sepercik harapan mulai menunjulurkan kedua tangannya. Dia mempertanyakan apakah putrinya benar-benar bisa disembuhkan. Dengan penuh percaya diri Gislan menegaskan jika dia akan menjaminnya dalam waktu beberapa bulan. Gadis kecilnya setelah mendengar hal itu Gilion memutuskan memberi penghormatan. Dia yakin jika tuan muda di depannya pasti datang bukanlah tanpa alasan dengan membutuhkan sesuatu, tapi dia hanya memiliki tubuh yang dianggapnya tidak berguna, namun dia bersiap untuk menjadi peliharaan sekalipun digunakan sebagai budak, bahkan rela berkorban untuknya.
Namun Gislan tidak membutuhkan budak dan dia hanya menginginkan kapten dari grup tentara bayaran Ratatos. Saat Gilion mengangkat kepalanya dia dapat melihat hal menarik di mana mata milik bocah bangsawan di depannya adalah mata sang pemimpin. Dia Gilion memotong rambut panjangnya dengan sebuah kapak. Ketiga orang ini pun terkejut karena sosok di depannya berubah dalam waktu singkat. Tubuh Gilion menjadi sangat kokoh bahkan wujudnya sangat luar biasa. Sambil berjalan Gilion menanyakan apakah tuannya memiliki rekan selain yang ada di ruangan ini. Gislan tidak membenarkannya karena mereka hanya berempat. Lalu Gilion lanjut menanyakan apakah tuannya memiliki musuh dan Gislan membenarkannya bahkan akan terus bertambah. Setelah mengambil sebuah tombak maka Gilion melemparkannya ke arah tertentu. Lemparan itu sangat kuat dengan menembus dinding hingga mencapai tempat yang cukup jauh dari tempatnya berdiri. Siapa sangka Gilion menargetkan salah satu pohon yang ada di sekitar rumahnya. Yang benar saja dia baru saja mendapatkan seseorang yang berada di balik pepohonan. Setelah itu dia mencekiknya sambil menanyakan siapa yang mengirim asasin itu. Sosok berjubah ini tak menyangka penyamarannya diketahui padahal dia berada di jarak yang cukup jauh sambil menyembunyikan keberadaannya. Kemudian Gilion bertanya hal apa yang harus dilakukannya. Sejak awal Gislan telah curiga ada yang mengikutinya dan dia juga sudah tahu pengirimannya. Maka dari itu dia akan menghabisi orang itu. Tapi Gilion malah menghentikannya dan dia berharap agar tuannya tidak mengotori tangannya untuk seekor serangga. Belinda dapat melihat jika Gilion adalah sosok yang sudah terlatih bahkan menghabisi seseorang tanpa ragu. Karena Gilion belum sempat mengucapkan sumpahnya disebabkan kedatangan para pengganggu maka dia akan memulainya kembali. Tanpa ragu Gilion mengucapkan dirinya yang bersumpah setia padanya. Gislan mengerti dan berharap keduanya dapat bekerja sama dengan baik.